ada 7 fase dalam hidupmu. Dan apakah engkau mau berjalan sampai akhir? Saudara, setiap fase punya bagian yang harus kita letakkan, yang harus kita lakukan, baru kita bisa melewati fase yang selanjutnya. Saudara, dan total 7 fase. Hari itu saya melihat itu, saudara, dan saya berkata, aku mau. Itulah pertama kalinya saya berkata, bahkan kalau aku nanti berontak, jangan pedulikan perasaanku, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Tuhan itu mau saya impartasi buat Pilar adalah keteguhan, saudara, dan ketenangan. Saudara, ada banyak orang yang tidak punya keteguhan dan ketenangan. Keteguhan dan ketenangan. Saudara, apa yang Tuhan mau? Saya cerita aja ya, saudara ya. Nanti khotbahnya nanti juga boleh, saudara, tetapi ayatnya boleh dikeluarkan. Saudara, hari itu yang Israel, saudara, kita berangkat harusnya tanggal 29. Dan tanggal 29 itu belum ada tiket, belum ada pesawat. Saudara, kalau saudara tidak punya ketenangan, saudara tidak punya keteguhan, maka hari itu saudara akan menyerah. Saudara akan nangis bombay. Mungkin saudara stres, saudara. Dan hari itu karena saudara kita bergeser, hangus. Saudara, ceritanya kan kita tahu ya, kita mau 300 orang, saudara, satu pesawat, dan dimasukin umroh, saudara, 120 orang. Jadi saya dengan sadar menolak, saudara, tiket yang untuk, jadi harusnya kita di split, saudara ya. Tiket itu di split 2 hari, saudara, dengan 2 pesawat yang berbeda, karena separohnya dimasukin umroh. Dan itu saya tolak. Ujungnya semua hangus, saudara, semua tiket, saudara, 3,5 M tiket hangus karena saya tolak. Dan dengan resiko kita belum tentu bisa dapat pesawat. Kalau saudara tidak punya ketenangan, hari itu saudara akan gila. Hari itu mungkin stres. Hari itu mungkin nyanyi, saudara ya, nggak tahulah nyanyinya lagu apa, saudara ya, nasib oh nasib mungkin. Tapi seumur hidup saya tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, ketenangan, saudara, dan keteguhan itu harus jadi dasar dan fondasi. Saudara, ayatnya berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Saya menghadapi kanker usia 3 tahun. Dan saudara, hari itu ayah saya bilang, pilih iman atau pilih dipotong. Saudara, dan pada waktu saya bilang pilih iman, itu tidak sekaligus sembuh. 1 tahun. 1 tahun. Setiap sakit saya teriak bilang, Bapak terima kasih. Saudara, lagu itu lagu yang saya nyanyikan 1 tahun. Saudara, dan itulah yang membuat saya dilatih untuk punya ketenangan dan keteguhan. Saudara, itu latihan buat anak 3 tahun loh saudara. 1 tahun muncul sakit bisa jam berapa saja, saudara nyanyinya Bapak terima kasih. Seringkali kita berdoa 1 menit atau 3 hari dan kita menyerah. Saudara, dan hari ini
Saya mau impartasi, nanti kita sama-sama. Tapi saya mau ada orang-orang yang saudara tahu, saudara ini benar-benar tidak bisa tenang. Saudara yang benar-benar pikiranmu terus melayang-layang padahal duduk di sini. Saudara khawatir ini, khawatir itu. Saudara boleh maju ke depan dengan kerendahan hati. Saudara, hanya mereka yang pikirannya tidak pernah tenang. Saudara-saudara boleh maju ke depan sekali lagi. Ya, tapi kalau semua saudara sudah tenang, saudara ya, saudara yang terus khawatir, saudara yang terus sedih, saudara, ya, karena Tuhan bilang begini, nah, terlalu banyak mereka yang tidak pernah tenang. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Hari ini bilang aku percaya, besok saudara, ya, sudah berkata mana janji Tuhan, baru bayar perpuluhan 1 kali, mana berkatnya. Itu tidak ada ketenangan. Dan saya minta saudara yang tenang, yang tahu dia belum bisa tenang, maju ke depan dalam kerendahan hati. Saya akan berdoa buat saudara, ya. Saudara silahkan, kalau yang saudara yang mau buat maju ke depan. Ini kalau nggak ada saya nggak jadi impartasi, ya. Nggak, bukan itu. Saya tetap impartasi, tapi saya mau yang jujur, ya. Jujur hanya mereka saudara yang tahu dirinya belum bisa tenang. Ya, jangan gini. Saudara juga mengingkari kalau saudara sudah bisa tenang dan saudara maju. Itu juga masalah, ya. Saudara, jadi kalau saudara sudah bisa tenang, jangan maju. Jangan maju. Sekali lagi, dah, stop. Cukup, ya. Tadi disuruh maju nggak mau, sekarang majunya kebanyakan. Udah, ya. Berarti yang terakhir maju nggak terhitung, ya. Saya anggapnya saudara ikut-ikutan. Nah, saudara, selain kita semua akan berdoa, saya akan memberikan saudara sesuatu buat yang maju. Tolong Joshua, ya. Seperti biasa, saudara, buat saya setiap kali baju atau setiap barang apapun, kalau saudara sungguh menangkap, itu berbeda. Hari itu saudara Stephen itu ngotot minta apa saudara? Celananya Pak Petrus Agung. Dan dia bilang, perjalanan menuju puncak saya harus dapatkan. Saudara, itu anak memang saudara, ya. Dia minta apa lagi saudara? Dia minta jasnya. Di usia yang sangat muda, 15 tahun. Dan hari itu benar-benar sebuah warisan. Saudara, itu turun. Saudara, dan kemudian hari itu Pak Yusak, saudara, Tuhan suruh bagi apa? Bajunya kepada para pemimpin. Dan dia bilang, yang perempuan bongkar aja, tempelkan di baju. Kalau saudara tahu, Joshua juga buat itu. Bajunya Pak Yusak dipotong-potong, dijadiin 4. Buat Kesia, dia saudara, saudara, ya, buat Miel dan buat Elion. Saudara, kenapa? Karena itu perjanjian. Dan apa yang pernah melekat, saudara? Kenapa saudara Elisa, saudara, minta jubahnya, saudara? Dan kenapa saudara beberapa hamba Tuhan termasuk Paulus, saudara, hanya pegang sapu tangannya dan orang menjadi sembuh. Bahkan mayatnya Elisa, orang bangkit. Kalau engkau percaya, saya mendengar sangat banyak kesaksian dari seseorang, saudara, dan orang ini gak pernah bisa tidur, gak pernah dapat mimpi. Saudara, setiap kali mimpi ketindian. Saudara tahu ketindian? Yang kayak gak bisa nafas. Saudara, diseret ke bawah. Dan Tuhan bilang sama dia, kamu minta dasternya Bu Iin. Saudara, dia minta daster saya. Dan dengan iman, sekali lagi, ini bukan dukun, bukan saudara, ya, sesuatu yang jimat, bukan. Tapi begitu dia pakai dengan iman, saudara, tiba-tiba tidak pernah pening dia. Dan dia dapat mimpi-mimpi Tuhan, ketemu Tuhan. Saudara, sekali lagi,
ini bukan soal. Saudara, saya itu untuk bisa khotbah, saya minta ballpointnya, ballpoint murahan, saudara. Saya bilang pokoknya ballpoint yang papa pernah pakai, nggak peduli harganya 1.000 perak zaman itu ya, kasih saya. Karena saya pengen bisa nulis, saya pengen bisa khotbah. Saudara, dan dalam hidup saya angkat itu. Bahkan saya tidak angkat 1-2 kali, tapi saya angkat 1 kali. Saya melihat efeknya. Dan saudara, hari ini saya sungguh-sungguh mau, karena Tuhan bilang ini, tolongi mereka. Tolongi mereka. Untuk mereka menang. Dan untuk tahun ini mereka sangat kuat. Punya ketenangan dan keteguhan. Kalau saudara itu tahu, berarti saudara tidak punya pengalaman berjalan dan menikmati kedekatan. Tapi kalau saudara kenal, saudara harus sampai tahu senyumnya artinya apa, matanya artinya apa. Saudara dan saudara sampai akan berjalan bersamanya, makan bareng, ketawa bareng. Saudara, ayat yang berkata begini, tetapi siapa yang mau bermegah, kalau mau bermegahnya, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Aku, Tuhan, menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi, semua yang kusukai. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Saudara, begitu saudara itu kenal, saudara tiba-tiba dapat apa yang pertama, saudara? Saudara dapat kasih setia. Saudara, begitu saudara kenal, saudara tidak usah minta, saudara akan terima yang namanya pelukannya, ciumannya, berkatnya, anugerahnya. Saudara, dan salah satunya kalau orang kenal, gak perlu ngomong ya, dia akan saling mengerti. Nah, pagi hari ini saudara, yang kedua yang Tuhan suruh saya impartasikan adalah saudara, kelembutan. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut, sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Lemah lembut, sekali lagi, bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu punya kesensitifan untuk menangkap suara Tuhan, menangkap kebutuhan orang lain, menangkap kebutuhan pemimpin, suami, istri, anak. Saudara, itulah kelemah lembutan. Saudara, dan Alkitab berkata keren, bahwa orang yang lemah lembut upahnya apa? Memiliki bumi. Bayangin saudara, saudara dapat bumi seluruhnya ya, dapat bumi. Kalau saudara lihat lemah lembut, maksudnya gimana? Coba saudara ya, kalau saudara lihat aja, wih, di tempat itu ya gak ada itu makanan enak. Saudara langsung buka makanan enak di situ sesuai dengan selera orang situ, karena setiap tempat itu beda ya. Jawa sukanya manis, Surabaya sukanya asin. Kalau saudara pernah ke Jepang, saudara nasinya semua empuk. Tapi kalau saudara ke Banjarmasin atau ke Padang, mereka lihat nasi empuk, mereka bilang bubur, mereka nggak suka. Mereka sukanya nasi yang kemeretak, saudara ya, yang terpisah. Nah saudara, kalau saudara lihat satu daerah nggak ada makanan enak, saudara bikin sesuai dengan selera mereka, mendadak saudara kaya. Mendadak saudara kaya. Why? Ini orang nangkep lemah lembut kebutuhan. Saudara, dan pagi hari ini karena mempelai itu pemimpin-pemimpinnya terutama ya, semua orang yang sangat peka. Jadi saya hari ini mau tantang setiap saudara yang jujur-jujur. Saudara belum bisa mendengar suara Tuhan. Saudara berkata, suara Tuhan itu yang kayak apa sih? Saya selalu ya gak bisa bedain antara hatiku penyesat dan suara Tuhan. Bahkan suara iblis saja saudara gak bisa bedain.
Saudara mari maju ke depan. Karena Tuhan bilang penghalang terbesar adalah suara Tuhan. Tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saudara silakan. Dan saudara nanti saudara diberikan sebuah selendang. Tapi Tuhan yang minta setiap pemimpin mempelai dan pemimpin yang ada di sini, ada Bang Simon, ada Bet, ada Pak Luki, mengambil minyak urapan dan taruh di telinga mereka. Dan ditaruh di telinga mereka. Saudara, dan saya minta Ibu Nita membagikan selendang sebagai tanda kelembutan. Saudara, buat mereka yang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, saya itu mendengar suara Tuhan yang membuat Mahanaim ada. Saudara, kalau saudara tanya keberhasilan untuk apapun dalam hidup saya, sebenarnya satu, mendengar suara Tuhan. Saudara, mendengar suara Tuhan membuat saya dianggap, saudara ya, hamba Tuhan keren. Hari itu saudara ada seseorang komplikasi, tidak bisa saudara makan apapun. Dan kemudian saudara, hari itu Tuhan cuma bilang sama saya, suruh dia setiap kali minum air putih 1 gelas dan suruh deklarasi. Saudara, dan saya suruh lakukan itu dan dia sembuh. Sekali lagi, bukan karena saya hebat, tapi karena saya belajar saudara mengaktifkan suara Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau saudara terima, ya nanti diurapin semua pemimpin ya, Nancy, semua Miss Ella, semua yang Pak Luki, saya minta semuanya mengurapi satu-satu telinganya Tuhan bilang, untuk mendengar suara Tuhan. Saudara yang sudah terima, saudara yang sebagian sudah terima selendang kalau sampai kurang. Saudara, setiap kali saudara dapat barang profetik, saudara jangan ditaruh, maka semuanya kan sia-sia. Saudara, hari itu saudara, ya Stephen, saudara cuma apa saudara? Dia lari ke Pak Agung, saudara, dan dia bilang begini, saya minta 1 buku. Saudara, dan begitu Pak Agung kasih 1 buku terbitan karangannya, saudara, dia baca 3 kali. Saudara, dan sejak itu dia terima semua warisannya. Mulai dari kepekaan, saudara, otoritas, saudara, kemampuan. Jadi saya berdoa, saudara, ada banyak yang saudara ya, saya berharap saudara nangkap. Kalau saudara dapat misalnya Tupperware, saudara angkat dan berkata, Tuhan, aku meminum dari cintamu. Kalau saudara dapat misalnya, saudara jepit, saudara bilang, mulai hari ini pikiranku sama dengan pikiran Kristus. Saya berharap itu selendang, kalau yang bentuknya bunga itu selendang, dibuka nanti saudara bisa dapat selendang. Saya berdoa saudara menangkap. Ada 7 fase dalam hidupmu, dan apakah engkau mau berjalan sampai akhir? Saudara, setiap fase punya bagian yang harus kita letakkan, yang harus kita lakukan, baru kita bisa melewati fase yang selanjutnya. Saudara, dan total 7 fase. Hari itu saya melihat itu saudara, dan saya berkata, aku mau. Itulah pertama kalinya saya berkata, bahkan kalau aku nanti berontak, jangan pedulikan perasaanku. Kalau hari itu aku sakit, jangan berhenti melakukan. Kalau hari itu aku sangat tidak suka dan aku berteriak berhenti, saya berkata, please, jangan pernah berhenti dan menyerah dengan saya. Saudara, dan awal tahun tiba-tiba Tuhan tunjukkan penglihatan itu lagi. Tapi Tuhan berkata, kau sudah sampai nak di istana, di fase terakhir.
Dan kemudian Tuhan berkata, tapi anak-anakmu baru ada yang ada di fase 1, ada fase 2, bahkan mungkin beberapa berhenti quit. Ada waktu fase demi fase harus mereka lewati. Dan hari ini saya mencoba menceritakan 7 fase ini. Saudara, jadi saya tidak akan pakai ayat, saya cuma akan cerita. Dan saya berharap sekali lagi di akhir, saudara yang berani akan berteriak seperti yang saya pernah teriak 25 tahun yang lalu. Hari itu saya berkata, jangan berhenti. Sekalipun saya gagal 10 kali, jangan biarkan saya, sekalipun saya berkata sakit, seret paksa, ciptakan sampai saya selesai semuanya. Tuhan berkata, saya ada di fase terakhir, bukan berarti saya sudah selesai, belum. Di fase ke-7 dan banyak lagi hal yang saya make a deal buat di fase yang ke-7. Tapi saya dengar sangat jelas dia berkata, buat anak-anakmu tahu, dan pagi hari ini di awal tahun, suruh mereka sekali lagi make a deal dengan aku. Saya akan coba dengan waktu yang sangat singkat menceritakan 7 fase ini. Saudara, ini penglihatan saya. Hari itu ada sebuah taman, yang taman itu menempel dengan istana. Dan raja itu sering sekali pergi ke taman dan berkumpul dengan orang-orang hebat. Hari itu saya melihat Paulus, saya melihat Petrus, saya melihat banyak orang-orang hebat. Catherine Kuhlman ngobrol di taman itu. Salah satunya ada Pak Yusak dan Pak Nani, ada Bu Nani. Saudara, hari itu, saudara, di penglihatan itu saya cuma bisa mengintip. Masuk taman itu saja saya tidak bisa. Waktu saya mengintip, saudara, dan saya hari itu berkata, Tuanku, saya berkata pada setiap orang yang lewat, bukan kepada Tuhan, bukan kepada raja, karena raja nggak lewat di pinggiran taman, saudara, tapi kepada semua yang lewat. Saya bilang, Tuanku, kasih saya kerjaan apa aja, asal saya boleh masuk ke taman itu. Saudara, hari ini seberapa saudara rindu saudara ada di taman itu, dan selamanya engkau menikmati wajahnya. Seperti yang kita nyanyi, pengejaran kita bukan uang, tapi pengejaran kita wajahnya, memandang wajah raja. Saudara, dan hari itu setiap yang ngomong, setiap yang lewat, ada beberapa yang noleh dan berkata, oke, siram tanaman. Saudara, dan saya menyiramnya, dan kemudian tidak pernah bagus. Saya menyiram tidak rapi, saya menyiram tidak benar, karena setiap pohon itu ada yang butuh disiram 1 kali, ada yang butuh 2 kali, ada yang butuh seminggu sekali. Saudara, dan saya dimaki-maki. Tapi setiap kali saya dimaki, saya akan bilang, ajari saya lagi. Dan hari itu Roh Kudus itu seperti berbisik, jangan menyerah. Seberapapun, sesusah apapun, saudara, itu tanam
tanamannya jutaan. Dan setiap tanaman, saudara, butuh perlakuan yang berbeda. Harus ada yang dipotong, saudara. Dan setiap kali saya berbuat sejuta kesalahan, dan saya dimaki dan saya diusir. Tapi setiap kali saya selalu berkata, ajari aku, jangan menyerah, sebodoh apapun aku. Saudara, tiba-tiba itu kepada fase yang kedua. Fase yang kedua, saudara, saya lihat raja itu, saudara, dengan keretanya dan dengan kudanya. Saudara, dia pakai kuda putih yang sangat tinggi, saudara. Dan dia berkata, siapa yang mau ikut berperang menaklukkan dunia? Saudara, ada begitu banyak tentara-tentara hebat, pahlawan-pahlawan, saudara. Dan sekarang saya tahu, hari itu saya nggak tahu, tapi saya lihat wajah TB Joshua. Saya lihat wajah, saudara, ya, daripada hamba Tuhan besar, saudara, yang hari itu masih hidup, seperti Billy Graham, saudara, banyak sekali, saudara. Dan mereka semua berkata, saya ikut, saudara. Dan mereka naik kuda gede-gede. Ada waktu mereka berkata, saya ikut, saudara. Tiba-tiba seluruh badan mereka, saudara, nempel semua senjata, dan mereka masuk latihan. Dan sekali lagi, saya bukan orang di barisan itu. Saya bukan pahlawan, saya bukan pasukan, saya orang yang tidak punya kategori. Tapi saya ingat hari itu, saya dengan beberapa orang yang kurus kering, gak masuk hitungan, cacat, berkata, kami mau mendaftar. Kami mau mendaftar, saudara. Dan mereka berkata, gak mungkin kamu lulus. Tapi saya dengan golongan orang cacat lah, pokoknya dengan golongan orang-orang itu, kami ikut latihan itu walaupun kami selalu di paling belakang. Dan hari itu saya masih ingat, dalam bayangan film itu yang sesaat, ada acara ngundang, ada latihan naik kuda, saudara. Saudara, para pahlawan dengan santainya naik kuda, saudara, dan kemudian jalan. Tapi saya buat naik kuda aja gak bisa, saudara. Sampai saya perlu ambil dos, saudara. Saya ambil pokoknya segala macam kursi supaya saya bisa naik kuda. Dan setelah itu saya ambil tali, saudara. Saya ikat badan saya dengan kuda. Dan dengan tali itu, dengan tali yang buat narik kuda, tali yang buat ngendaliin. Dan saya berkata, apapun terjadi, saya tidak akan pernah jatuh dari kuda itu, saudara. Dan kuda itu mulai lari, melewati padang, melewati gurun. Saya berkali-kali, ya, dalam mimpi itu, ya, saudara, penglihatan itu nggak lagi di atas kuda, miring, kadang-kadang di pinggir kuda, saudara, ya. Tangan saya luka semua, saudara. Saudara, kaki saya luka semua, saudara. Kepala saya kehantam karena kudanya lewat sini, lewat sana. Dan hari itu Tuhan kembali berkata, kuda itu pelayanan. Seberapa kau menginginkan tetap ada di situ. Dan hari itulah sebenarnya Tuhan menawarkan Mahanaim yang ditolak
bahkan oleh Pak Yusak, oleh banyak hamba Tuhan. Dan saya adalah orang kelima yang berkata, saya pilih ada di kuda itu, berapapun harganya. Sampai di situ saya masih gak pernah disapa, gak pernah dilirik oleh raja itu. Saudara, ada banyak orang yang berpikir dia harus disapa Tuhan, dia harus dicintai, dia mau hadiah, dia mau fasilitas. Saudara, tapi saya mau saudara ngerti bahwa perjalanan yang ditawarkan Tuhan ke saya adalah perjalanan yang berbeda. Bukan perjalanan yang ringan, bukan perjalanan yang minta fasilitas, bukan engkau dilamar Tuhan karena Tuhan sangat pengen engkau. Kau cuma peran pengganti karena pelayanan itu tidak ada yang mau. Tapi hari itu saya bilang, aku ambil mana ini? Dan Tuhan langsung tunjukkan, engkau akan berdarah-darah karena itu. Tuhan langsung ngomong, engkau akan habis-habisan karena itu. Engkau akan dimaki, engkau akan menghadapi penguasa, engkau akan dituntut, engkau akan seperti orang gila. Dan apakah engkau tetap menginginkan di atas kuda itu? Dan hari itu saya berkata, saya ulangi lagi, bahkan ketika saya teriak kesakitan, bahkan ketika seluruh badan saya hancur, bahkan ketika saya sudah menjadi terlalu lemah, jangan pernah berhenti. Karena itu lagu itu yang selalu dulu saya nyanyikan, sekalipun tubuhku dan hatiku habis lenyap. Dan kita tidak usah cerita apa yang Mahanaim alami. Kita tahu, saudara, saya dilemparin batu, saya dilemparin tai, segala macam tai. Saudara, mobil dipecah. Saudara, anak saya meninggal karena kena kuman virus yang ada di Bantar Gebang. Saya diserbu. Stephen kena, Fatma mati. Saudara, anak saya dua-duanya, saudara, kena alergi yang seumur hidup mereka harus bayar. Sekali lagi hari itu, Stephen itu alergi debu. Dan karena pelayanan saya, saudara, dokter sampai bilang anak ini bisa normal itu ajaib. Karena seluruh rongga dari sini sampai ke belakang semua penuh cairan, karena dia tidak boleh kena debu. Saudara, Joshua itu alergi debu, tapi bentuknya bukan di pilek, tapi di seluruh badannya itu akan koreng kudisan. Saudara, dan itu seluruh badannya. Kalau saudara buka badannya sampai hari ini, saudara, tanda itu sampai semuanya, seluruh badannya. Tapi sekali lagi saya berkata, hari itu saya akan ada di situ. Saya tidak tahu saudara di fase mana, tapi sebelum saya lanjutkan ke fase 3, 4, 5, saya mau ajak saudara nyanyi. Sekalipun badanku, tubuhku habis lenyap, hari ini
Berapa saudara menginginkan ini? Saya melihat banyak orang tidak mengerti poin pelayananku. Mereka pikir pelayanan adalah promosi naik. Mereka tidak pernah mengerti bahwa pelayanan bukan dapat gaji. Saya melepaskan semuanya. Uang, rumah, anak. Saudara, pelayanan bukan dapat tepuk tangan. Dan hari itu bahkan untuk pelayanan Mahanaim, ayah saya, ibu saya, semua tidak suka. Bahkan pendeta-pendeta menyidang saya. Saya tahu ujungnya saya di kuda itu sendiri. Dan saya tidak tahu, tapi Tuhan bilang jelas di awal Januari, seberapa mereka yang mulai berani berkata ya untuk memegang pelayanan itu, menggendongnya, menaiki sampai akhir. Selain kau, selain saudara yang nyanyi, hanya engkau yang berani berkata. Saudara yang berani dan mau berkata, ikataku di kuda itu. Tiada yang ku ingini. Apakah saudara masih menginginkan uang, pengertian, jabatan? Hatiku habis layak. Gunung batuku dan bayangku, katakan selama-lamanya. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain seberapa saudara kita di depan akan melewati badai, sekalipun hatiku dan hatiku habis layak. Gunung batu dan bayangku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bahkan ada satu titik, kuda itu akan melewati sebuah jurang yang sangat dalam. Jurang itu sangat lebar. Saya melihat hampir separuh dari semua pasukan mengerem kudanya. Dan mereka berhenti di jurang kemustahilan. Mereka berhenti. Mereka berkata kepada kudanya, stop. Kita mati. Tapi hari itu saya tidak punya pilihan. Saya bahkan tidak bisa mengendalikan kuda itu. Dan saya tahu saya tidak akan bisa berhenti. Dan kuda itu lompat sangat jauh. Saya tahu kemungkinan mati adalah 90%. Hari ini seberapa engkau berani melewati jurang itu yang sangat tidak mungkin, yang sangat mustahil,
yang sangat berisiko. Seberapa kau berkata, just do it, I am with you, heart and soul. Atau saudara berkata, stop. Sekali lagi hanya engkau yang berkata, selain kau. Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup, seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan, dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal pasal 2. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jika
jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik, dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amsal pasal 3. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu
menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Amsal pasal 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.